Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Semoga jemaat Tuhan yang dikasihi dalam keadaan baik-baik, sehat semua, tetap terjaga imun dan imannya. Untuk mengawali saat teduh kita hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Hati kami melimpah penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Judul saat teduh hari ini, respon dalam penderitaan. Situasi dan keadaan kita akhir-akhir ini, kalau kita melihat belum selesai coronavirus, sudah terjadi lagi virus-virus yang baru di dalam dunia ini. Belum selesai virus-virus wabah penyakit, terjadi lagi banjir, terjadi lagi gempa di beberapa daerah di Indonesia. Mungkin kalau secara manusiawi mungkin melemahkan kita, mengingat keluarga kita di sana yang mereka terkena bencana alam, mereka yang mengalami sakit karena virus corona ini. Tetapi satu hal yang kita percaya, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan setiap orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita meresponi setiap penderitaan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini? Apakah melalui penderitaan yang kita hadapi, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, atau justru iman kita malah semakin kendor? Tetapi saya percaya jemaat Tuhan yang menyaksikan program hari ini, di dalam penderitaan maupun di dalam sukacita, iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita tetap teguh dan berpengharapan kepada Tuhan. Di sini saya mengambil contoh dalam Alkitab, yaitu Ayub. Ayub begitu mengalami penderitaan yang paling hebat. Mungkin dari setiap kita tidak akan sanggup menghadapi apa yang Ayub hadapi, apa yang Ayub rasakan. Dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, keluarganya, bahkan istrinya sendiri mengutuki Ayub karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Dan di dalam sakitnya, di dalam penderitaannya, Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Ayub tetap berpercaya kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan mujizat bagi Ayub. Nah, di sini kita melihat bagaimana respon saudara dalam penderitaan. Mungkin respon dalam penderitaan kita tahu ada berbagai macam. Yang pertama, meresponi penderitaan dengan kemarahan. Seperti apa maksudnya meresponi penderitaan dengan kemarahan? Yaitu mungkin ketika kita sakit berat yang tidak kunjung sembuh, atau usaha kita yang bangkrut, ekonomi kita yang tidak stabil, kita mempersalahkan orang terdekat kita, kita mempersalahkan keluarga kita. Tetapi yang kita harus percaya, setiap penderitaan, setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kita tidak dapat mempersalahkan Tuhan, kita tidak dapat mempersalahkan diri sendiri ataupun keluarga, tetapi kita harus minta kekuatan dari Tuhan untuk melewati setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Respon yang kedua di dalam penderitaan, seringkali manusia menuduh Allah karena Allah tidak mengasihi kita. Tadi sempat saya singgung sedikit. Sekarang kita
harus benar-benar mengerti siapakah kita, siapakah Allah. Sehingga apakah kita harus mempersalahkan Tuhan ketika penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Apakah pantas kita mempersalahkan Tuhan? Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang telah menebus dosa saudara dan saya. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, atau perekonomian yang belum stabil, tidak sepatutnya kita mempersalahkan Tuhan. Karena Tuhan telah merencanakan kehidupan kita dari kita dibentuk sampai hari kematian kita. Semua sudah ada di tangan Tuhan. Dan ketika respon yang ketiga dalam penderitaan, yaitu datang dan tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Bahkan kita harus mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan saudara dan saya, memiliki kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Ketika kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, tadi saya sudah jelaskan ada 3 respon yang seringkali manusia lakukan. Yang pertama, meresponi penderitaan dengan kemarahan. Yang kedua, menuduh Allah karena Allah tidak mengasihi kita. Dan yang ketiga, datang dan tetap percaya pada Tuhan. Tentunya kita semua mau melakukan respon yang ketiga, yaitu kita mau tetap datang dan tetap percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan. Pergumulan yang belum ada jawaban sampai saat ini, tetaplah bertahan, andalkan iman, dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Karena untuk segala sesuatunya Tuhan membuat indah. Tuhan akan memberikan jawaban doa dari setiap pergumulan saudara tepat pada waktunya. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini janji firman Tuhan yang akan Tuhan genapi bagi setiap kita yang mengalami letih lesu, berbeban berat akan masalah kehidupan ini, sakit penyakit, pergumulan yang saudara hadapi. Datanglah kepada Tuhan. Janji firman Tuhan dalam Matius yang ke-11 ayat 28 ini, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan, pasti ada jalan keluar dan Tuhan akan menolong setiap kita. Dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37, di sana juga ada janji firman Tuhan bagi setiap kita. Yohanes 7 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Di sini ajakan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Barang siapa yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, akan kesejukan dan pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara, Yesus mengajak, Yesus mengundang kita untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Tuhan sumber air kehidupan, Tuhan sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Percayalah saudaraku, kesimpulan renungan kita pagi hari ini, berserahlah kepada Tuhan. Meresponi penderitaan dengan datang dan percaya kepada Tuhan untuk
Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap penderitaan yang kita hadapi. Jangan patah semangat, tetap andalkan Tuhan dan bersemangat. Dan percayalah ketika saudara berserah kepada Tuhan, bertekun di dalam doa, maka akan terjadi mujizat. Dan engkau akan melihat jalan keluar dari setiap pergumulan yang engkau hadapi. Inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pada saat kami mengalami penderitaan yang begitu hebat dalam kehidupan kami, maupun setiap penderitaan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya, di sana ada kepastian, di sana ada jalan keluar bagi setiap persoalan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menolong setiap umat-Mu Tuhan, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit, mereka yang rindu dipulihkan perekonomian dan keluarganya. Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami responi firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam bertumbuh dalam setiap kehidupan umat-Mu dan berbuah serta menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healing set me free.